kelompok-kelompok orang-orang liberal. Karena bagaimanapun orang munafik ini adalah orang yang kelihatannya di depan seolah-olah memperjuangkan agama, berada di depan seolah-olah mau mengembangkan organisasinya, seolah-olah dia menjadi pahlawan di depan, padahal pada hakikatnya dia tidak ingin semuanya itu berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Penting Akidah dimanapun anda berada, dan sahabat Gus Bro atau WMF Spirit dimanapun berada di TikTok. Anda yang belum menemukan channel TikTok kami, akun TikTok kami, anda bisa cari di Gus Bro atau WMF Spirit. Kita bisa beraktivitas, daily activity di dalam channel tersebut atau akun tersebut. Baik, dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang adanya beberapa kelompok-kelompok yang dari awal suka menyusup ke organisasi-organisasi besar, kemudian organisasi keagamaan, di mana ada organisasi berkembang berpengaruh, mereka akan menyusup untuk mengendalikan itu semuanya, dialihkan kepada apa yang menjadi kepentingan kelompok dan pribadi mereka semuanya. Dalam hal ini seperti mereka kelompok-kelompok orang-orang munafik, kelompok orang-orang liberal. Karena bagaimanapun orang munafik ini adalah orang yang kelihatannya di depan seolah-olah memperjuangkan agama, berada di depan seolah-olah mau mengembangkan organisasinya, seolah-olah dia menjadi pahlawan di depan, padahal pada hakikatnya dia tidak ingin semuanya itu berkembang, dan yang dia inginkan adalah dirinya yang berkembang dan dia dapat sesuatu. Baik, langsung saja dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada anda tentang adanya syukur. Sebagaimana video saya sebelumnya anda bisa cari, bahwa dengan adanya polemik nasab, kita patut untuk bersyukur hari ini, karena di sini adalah proses filterisasi atau screening terhadap orang-orang yang dari awal tidak tulus di dalam NU. Karena ya kita harus pahami dan kita harus sadari bahwa organisasi besar di Indonesia ini adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, mereka ingin semuanya bisa mendompleng kepada NU, mereka mengendari NU untuk kepentingannya, misalkan dia jadi pengurus NU, kemudian dengan niatan misalkan untuk kemudian dikenal, lalu dia setelah dikenal mencalonkan jadi gubernur, bupati, dewan, dan lain sebagainya. Itu adalah pola-pola yang biasa. Jadi sudah berjalan semacam itu, kemudian mereka tidak peduli bahwa marwahnya NU dibawa kemana, itu mereka tidak peduli. Maka saya sangat bersyukur sekali lagi dengan adanya polemik ini terjadi, karena secara tidak langsung mereka yang antusias sekali, bernafsu sekali untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Jangan salah bahwasanya orang-orang yang semacam itu mereka dibiayai dan dibayar. Jadi ibaratnya, ya mohon maaf ya kalau misalkan bahasa saya kasar, anjing itu akan patuh kepada siapa yang memberi tulang. Jadi anjing itu bisa melakukan penyerangan kepada siapapun yang diperintah oleh tuannya. Nah, jadi mereka dikasih makan, mereka dikasih tulang, diselipkan ke NU, kemudian menjadi seolah-olah di dalam tubuh NU, mereka berjuang maksimal, tapi kenyataannya tidak. Makanya dari dulu kita sampaikan ada istilah NU garis lurus, NU garis bengkok. Ya salah satunya Anda lihat sendiri. Saat ini terbukti. Kalau misalkan Anda bertanya, oh NU nggak ada yang bengkok kok, NU ada garis-garisnya, ya sekarang ini. Coba, saya akan pastikan dengan jelas, dengan lugas di sini hari ini. Anda perhatikan, PBNU Pusat bagaimana sikapnya terhadap polemik nasab. Seperti video di dalam penyampaian Ketua PBNU. Gaduhnya bab nasab antara duriyah yang satu kelompok disebut Ba'alawi, yang satu kelompok disebut duriyah Wali Songo, terutama ini. Kalau Gresik insya Allah aman-aman saja. Saya tidak melihat ini jadi sesuatu yang besar, ya, karena di sini juga para bagian muassis banyak, termasuk almarhum Kiai Burhan, ya. Ada putranya Kiai Hisni. Tapi di tempat lain bahkan sudah masuk ke cabang-cabang, dipengaruhi cabang-cabang agar mereka menolak Ba'alawi, menolak. Ya memang ada perbuatan salah pemicunya. Tapi sebagai umat Islam kan tidak sampai seberapa, apalagi warga Nahdien kan tidak sampai membesar-besarkan masalah. Apalagi itu hanya kelakuan ya 1-2 orang, saksiah. Tapi yang dihantam adalah jamiyahnya atau
babonannya. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah lihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Nah sekarang PC-PCNU itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN-PCNU yang sudah mulai menolak ini wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya, ya masyayikh kita, ya masyayikh kita. Kanjeng saya Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Said Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti jegil semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Anda perhatikan, dia tidak peduli dengan itu semuanya. Jadi orang-orang yang mengaku NU cabang sini, PCNU dan di mana-mana yang mengatakan bahwasanya menolak Ba'alawi, kemudian mencela, mencaci dan lain sebagainya. Ya itulah kenapa harus ada NU garis lurus. Di PBNU sekarang adalah NU garis lurus gitu. Masya Allah. Jadi saatnya hari ini NU garis lurus tampil. NU yang seluruh-seluruhnya sesuai daripada khitah yang diberikan, yang diwariskan, yang diajarkan, yang dituntunkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Anda perhatikan. Jadi saya berharap kita semuanya mempunyai islah bersama-sama. Jadi Anda yang dari dulu heran-heran tidak pernah menemukan bukti, kok NU garis lurus, NU garis-garis, ya ini sekarang. Misalkan Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Am. Beliau dengan serta-merta, dengan tegas, dengan lugas mementingkan apa yang menjadi kemaslahatan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian membuat satu gerakan atau satu sikap supaya orang-orang NU nakal yang di belakang ini dengan kepentingannya yang dibayar-bayar ini katanya Kiai Miftahul Akhyar loh ya. Jadi beliau ada tuannya, ada juragannya, ada yang bayar. Sama dengan prinsip kita yang tadi kita sampaikan bahwasanya mereka itu seperti anjing yang dikasih tulang. Jadi ketika anjing ya bagaimana? Yalhas atau tatrukhu yalhas. Jadi mereka dikasih, tidak dikasih, ya tetap dengan karakternya, menjilat, dan menjilat. Maka alhamdulillah hari ini saya sampaikan kepada Anda semuanya bahwa NU hari ini kita lihat sebagaimana fenomena-fenomena di awal, konflik yang dianggap konflik tersebut, kok ada NU garis lurus? Ya ini NU garis lurus. Jadi jelas bagaimana NU yang tidak jelas, tidak lurus, dan NU yang munafik sekarang sudah mulai kelihatan. Ya harus dong sesuai dengan PBNU. Masa anak buah tidak sesuai? Bahkan yang kurang ajar di sini, mereka ngaku NU, masih pakai namanya NU, lalu secara tidak langsung meremehkan kalau perlu menghujat terhadap Kiai Miftahul Akhyar, Rais Amnya sendiri. Di mana mukanya dia letakkan? Terkait dengan fenomena, ini kan sudah keadaan zaman bahwa yang jelas kiai-kiai itu sebenarnya bangga lah. Kiai-kiai sepuh bahwa ada anak-anak muda yang dinamis, mendobrak kebekuan, mendobrak kemapanan yang sebenarnya itu ada kesalahan-kesalahan terselubung. Nah kalau bukan anak muda, kiai-kiai sepuh nggak mungkin lah. Kiai sepuh yang paling progresif yang dalam pandangan saya, termasuk penyikapan soal HPB ini, yang Mustasar, Kiai Mustafa Bisri. Yang lain saya tidak banyak berharap dah. Saya boleh memberi catatan tentang Kiai Miftahul Akhyar nggak ini? Ya, sepanjang saya mengenal NU, sepanjang saya terlibat dalam KNU-an, saya secara akademik melihat bahwa Kiai Miftah adalah Rais yang paling lemah sepanjang sejarah berdirinya NU. Di mana dia taruh mukanya? Jadi itu pesan penting dari saya, bahwa kita bersyukur hari ini dengan adanya polemik nasab. Jadi kita tahu bahwa NU yang lurus sebenarnya ya kita lihat hari ini. Rais Amnya, Ketua PBNU-nya, Gus Yahya, mereka yang berada di dalam barisan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak mau adanya perpecahan, provokasi, dan adanya orang-orang yang punya kepentingan. Jadi pesan saya kepada mereka semuanya, orang liberal yang mengatasnamakan NU, dan alhamdulillah ya Imad kan sudah dipecat, sudah kelihatan ya, tinggal mereka yang mokong-mokong, yang nakal-nakal PCNU yang tidak mau patuh terhadap pimpinannya, ya tinggal nunggu waktu saja, begitu. Jadi saya sampaikan sekali lagi, bersyukur alhamdulillah Allah sudah membersihkan sebersih-bersihnya. Orang awam pun bisa tahu mana yang lurus, mana yang tidak.
Allah semoga bisa menjaga organisasi NU ini sampai hari kiamat dan menjadi marwah yang paling kita harapkan, bagaimana ini bisa menjunjung meninggikan nilai-nilai agama Islam untuk kita wariskan kepada anak cucu kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Anda lihat, tonton video-videonya yang mana kami sudah menyebutkan dari tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan fenomena, iya, apa namanya? Ini kan sudah keadaan zaman bahwa yang jelas kiai-kiai itu sebenarnya bangga lah. Kiai-kiai sepuh bahwa ada anak-anak muda yang dinamis, mendobrak kebekuan, mendobrak kemapanan yang sebenarnya itu ada kesalahan-kesalahan terselubung. Nah, kalau bukan anak muda, kiai-kiai sepuh nggak mungkin lah. Kiai sepuh yang paling progresif yang dalam pandangan saya, termasuk penyikapan soal HPP ini, ya Mustasar, Kiai Mustafa Bisri. Yang lain saya tidak banyak berharap dah. Saya boleh memberi catatan tentang Kiai Miftahul Ahyar nggak ini? Ya, boleh. Ya, apa namanya? Sepanjang saya mengenal NU, sepanjang saya terlibat dalam KNU-an, saya secara akademik melihat bahwa Kiai Miftah adalah rois yang paling lemah sepanjang sejarah berdirinya NU. Gaduhnya bab nasab antara duriyah yang satu kelompok disebut Ba'alawi, yang satu kelompok disebut duriyah Wali Songo, terutama ini. Kalau Gresik insya Allah aman-aman saja. Saya tidak melihat ini jadi sesuatu yang besar. Ya, karena di sini juga para bagian muassis banyak, termasuk almarhum Kiai Burhan, ya. Ada putranya Kiai Fisni. Tapi di tempat lain, bahkan sudah masuk ke cabang-cabang, dipengaruhi cabang-cabang, agar mereka menolak Ba'alawi, menolak. Ya memang ada perbuatan salah, pemicunya. Ya. Tapi sebagai umat Islam kan tidak sampai seberapa, apalagi warga Nahdien kan tidak sampai membesar-besarkan masalah. Apalagi itu hanya kelakuan, ya 1-2 orang, saksi-saksi. Tapi yang dihantam adalah jamiyahnya atau babonannya. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia, kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah lihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Nah, sekarang PCN itu dimasuki, terutama di seluruh raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN yang sudah mulai menolak ini wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya, ya bisa masai kita. Ya, masai kita. Kanjeng saya Abdul Qadir Jilani sudah mulai digarap. Syekh Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti jegil semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Lalu kita menang di kondisi itu gambaran orang yang suka kagetan dan halu. Makanya nabi Muhammad, waktu zamani kasratan kau bisyara dunia bidinillahi kata nifah. Saiki zamannya anak-anak zaman saiki, generasi muda bahkan generasi tua, sudah banyak memperjualbelikan agama dengan dunia, dengan pangkat, kedudukan, dengan keviralan, dengan kemasyhuran, dengan ini, dengan itu. Pokoknya seperti masyhur. Ngomong elek seperti masyhur. Bujuk-bujuk seperti masyhur. Gawe-gawe seperti masyhur. Saiki itu zaman. Kata nifah, juga gawe-gawe, buat-buat, kalau dari di derek-derek dalil, oh nak balik iki zaman.